sini. Halo guys, selamat. Oh my god. Bang. 1, 2, 3. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini yang baru datang. Oke, perkenalkan, nama aku Amelia Kusuma. Jadi inilah video aku selanjutnya. Ini aku kayak udah, aduh kerudungnya nggak rapi sih, udah kayak berpenampilan rapi gitu, udah kayak pakai blazer, terus pakai hijabnya yang rapi gitu, terus pakai ini apa, ada yang tahu ya, pakai name tag. Pasti kalian udah tahu di thumbnailnya nanti itu judulnya apa ya. Di sini aku bakalan cerita tentang pengalaman aku ikut tes CPNS atau calon pegawai negeri sipil. Ya kalian di sini pasti banyak banget dong, dan di Indonesia itu udah gak awam lagi sih, kayak kebanyakan orang tua pengennya itu anaknya kerja jadi PNS karena mungkin pendapatannya stabil gitu. Dan di sini aku beneran gak terbayangkan sih bisa jadi salah satu pegawai negeri sipil gitu. Sebelumnya beneran gak pernah memimpikan dan gak pernah kepikiran sama sekali, dan ya pokoknya ya gak tahu deh pokoknya. Saat ini aku sangat bersyukur sekali karena ya begitu deh pokoknya. Oke, lanjut aja. Lanjut banget ke story aku, perjalanan aku bisa jadi PNS saat ini. Ini bakalan seru banget. Teman-temanku udah hampir tahu semua perjalanan aku ikut CPNS ini, karena memang ada beberapa hal yang tidak terduga gitu loh guys. Jadi kayak gitu. Pertamanya itu yaitu pembukaan CPNS pada tahun 2017, which is di situ aku beneran baru banget sudah dan baru banget lulus pokoknya di tahun itu. Jadi ini beneran suatu kebetulan, suatu anugerah, suatu jalan yang besar dari Allah buat aku khususnya. Mungkin ada teman-teman juga yang merasa. Jadi kayak gak tahu, semuanya tuh kayak tepat pada waktunya gitu. Jadi alhamdulillah banget, sangat bersyukur. Nah, di tahun 2017 kan, kebetulan itu aku lulus itu bulan April dan wisuda itu bulan Agustus, which is lama banget waktu dari setelah selesai sidang April sampai dengan Agustus itu kan. Jadi di situ aku berusaha untuk mencoba melamar pekerjaan. Walaupun ijazah belum dapat, tapi kita udah bisa dapat surat keterangan lulus, dan itu bisa jadi bukti bahwa kita memang sudah lulus dari universitas. Jadi tinggal menunggu wisuda aja. Jadi SKL itu sebutannya bisa kita pakai buat pelamar kerja. Jadi apa ya? Sebelumnya gini deh, flashback dulu yang sebelumnya. Jadi sebenarnya aku itu dulu ikut UKM tuh apa kayak ekskul gitu ya, paduan suara, dan aku beneran suka banget. Walaupun dia emang disiplinnya beneran gila banget, tapi memang hasil yang dicapai pun kan emang ada banget gitu. Aku beneran cinta banget sama ekskul itu. Tapi di sisi lain kayak kemampuan dari keluarga aku juga terbatas, karena aku mikirnya kayak ya ampun nanti kan bakal keluar negeri segala macam, dan aku butuh bekal segala macam, dan latihan yang sampai malam, sampai pernah papaku jemput jam 2 dini hari baru selesai latihan paduan suara karena keesokannya bakalan konser. Padahal aku gak rela banget keluar, sejujurnya enggak, hati kecilku gak mau keluar dari ekskul itu. Tapi karena situasi dan kondisi keluargaku saat itu kayaknya memang lebih dibutuhkan aku itu lulus cepet dan bisa dapat pekerjaan yang cepet. Oke, aku decide untuk keluar dari UKM tersebut, dan aku bener-bener belajar lagi kayak semester 1. Semester 1 emang lancar banget karena belum ada kegiatan apapun, jadi belajar kayak joy banget. Semester 2 aku ikutan UKM, nilai aku lumayan agak turun, jadi semester 3 aku harus ngejar lagi gitu deh pokoknya. Dan sampailah aku di semester akhir yang lumayan cukup cepat, jadi cuma sekitar 2 tahunan aku udah selesai kuliah. Jadi memang harus, iya pokoknya kalian gak usah sedih kalau kalian gak bisa memenuhi keinginan kalian. Jadi mungkin Allah sudah memberikan jalan yang lain kepada kalian. Itu sih yang aku ambil dari keadaan ini gitu ya. Keadaan ini kenapa harus
joget. Ya gitu pokoknya. Jadi mungkin memang jalannya di sini. Dan kalau misalkan aku masih tetap di UKM itu karena kan sibuk dan lain segala macam, mungkin aja aku nggak bisa lulus cepat gitu ya, atau mungkin bisa lulus tapi dengan hasil yang tidak memuaskan nilainya di akhir, mungkin aku nggak akan bisa diterima di lowongan CPNS ini. Jadi kayak semuanya itu beneran aku syukurin deh, kayak ya udah emang ini jalannya gitu. Nah jadi beneran aku lulus tepat waktu kan, terus aku nyari-nyari pekerjaan dan udah ditolak 2 instansi selama dari April ke bulan Agustus mau wisuda itu, dan akhirnya dari instansi yang ketiga aku keterima kerja cuy, literally wisuda hari ini, besoknya aku langsung kerja. Literally hari ini wisuda, besok aku langsung pergi. Itu alhamdulillah banget sih, kayak orang tua aku juga kayak gak nyangka gitu, beneran Mel kayak gitu-gitulah pokoknya. Ya udahlah, senang banget gitu. Aku jalanin aja, aku kerja. Dan asal kalian tahu, kerja pertamaku itu bukan di kota kelahiran aku. Aku beneran gak kerja di Bandung. Aku kerja ditempatin di kota lain, kota kecil, yaitu di kota Banjar Patroman. Kalau kalian yang belum tahu, kalian bisa googling, itu masih Jawa Barat sebenarnya, dan itu letaknya hampir mau dekat pantai Pangandaran, itu jauh banget. Tapi dari pekerjaan aku yang kemarin itu beneran kayak Allah tuh ngasih dulu pelajaran sama aku untuk di next step level kehidupan aku. Jadi aku beneran diajarin buat mandiri dulu di sana, beneran hidup sendiri. Baru wisuda besok langsung udah pergi dan langsung jauh dari orang tua. Pertama kali kerja langsung jauh dari orang tua. Itu kayak mungkin Allah pengen buat aku jadi lebih mandiri gitu. Terus itu beneran kota kecil yang gak ada apa-apa, gak bisa nonton. Dan kerjaanku itu dulu beneran aku dari Banjar ke Ciamis sendiri naik motor guys, terus PP dalam 1 hari. Terus aku ke desa lain ngunjungin nasabah. Oh my god, itu beneran pengalaman yang gak bisa dilupain sih, kayak seru banget sih. Dan cita-cita aku saat itu adalah yang penting aku dapat kerja. Itu aja tuh aku udah alhamdulillah. Aku nggak ngelihat instansi apapun, yang penting aku dapat kerja. Jadi aku udah bersyukur banget. Jadi setelah aku dapat kerja itu beneran aku sungguh-sungguh, nggak leha-leha gitu, nggak lelet-leletan kerjanya, beneran kayak kerja yang bener-bener gitu. Dan alhamdulillahnya selama aku 3 bulan, hanya 3 bulan kerja di instansi itu tuh ya alhamdulillah mendapatkan hasil yang maksimal gitu, walaupun dalam jangka waktu 3 bulan. Dan aku beneran terima kasih banyak banget sama manajer aku dulu, yaitu Pak Acep. Oh my god, Pak Acep baik banget, terlibat baik banget, terbaik deh pokoknya. Dan juga aku dulu ditempatin di kantor cabang di Banjar, dan semua pegawainya overall sangat baik sekali sama Amel, selalu ngedukung, kayak wah segala macamnya tuh kayak oh my god, nggak bisa Amel balas satu persatu. Rasanya Amel pengen deh main-main ke sana. Insya Allah nanti kalau ada waktu, Amel pengen banget main ke Banjar lagi, ke kantor lama. Aduh pengen banget deh, itu pengen banget. Insya Allah nanti aku pengen banget ke sana sih. Oke, itu sekilas tentang pekerjaan aku zaman dahulu kala. Selanjutnya, perjalanan dimulai ketika aku sedang kerja di instansi lama. Teman-teman di grup lain itu dulu ya rame banget ngomongin ada pembukaan CPNS besar-besaran gitu, sampai berapa ribu orang gitu kan. Dan itu pun instansinya itu Kementerian Keuangan, dan yang dibutuhkan itu dari lulusan D3 pajak, D3 akun. Dan literally aku kebetulan di jurusan D3 pajak kan, jadi kayak kebetulan banget, pas banget gitu. Tapi awalnya aku sama sekali nggak mau ngeliat, nggak mau nyari tahu, nggak mau apapun, kayak ya udah. Dan kayak gak mungkin lah keterima, pasti banyak banget yang daftarnya. Dan kayak aku kayak udah nggak diingat sama sekali, kayak nggak dipikirin juga aku bakalan ikut. Nah cuma pas detik-detik terakhir, kalau nggak salah ya seminggu sebelum penutupan atau berapa hari, aku lupa banget, sebelum penutupan kayak dapat semangat dari sana sini lah pokoknya buat ayo ikutan aja. Ya udah sih, kalau keterima kan nanti gimana,
kalau gak keterima ya udah kan, gak apa-apa, orang udah punya kerja ini. Udah deh, pada akhirnya aku ikutan daftar, mulai dari upload ijazah, transkrip nilai, dan segala macam persyaratan administrasi yang biasa lah ya. Jadi kita daftarnya lewat online, gak ribet. Udah daftar administrasi secara online, kita nunggu dulu mungkin berapa minggu, nanti ada keputusan. Jadi persyaratan administrasi itu tetap diseleksi loh guys, harus teliti banget, literally banget. Jadi ada temen aku, dia itu kan ikut daftar juga, tapi dia lupa nggak nge-scan transkrip nilai bagian belakangnya. Jadi transkrip nilai itu kan depan belakang, temanku nggak ke-scan gitu yang bagian belakangnya. Jadi dia cuma upload satu bagian aja, yang bagian depan, dan beneran gak lolos seleksi administrasi. Jadi emang harus banget teliti sih, kalian jangan buru-buru rusuh. Aku juga sebenarnya orangnya rusuh, tapi alhamdulillah kemarin alhamdulillah jadi lolos seleksi administrasi. Itu tahap pertama, seleksi administrasi. Lalu beberapa minggu kemudian ada informasi lagi, kelulusan seleksi administrasi kan. Abis lulus seleksi administrasi, kita disuruh ke Jakarta. Aku lupa waktu itu disuruh kemana ya, kalau nggak salah tuh ke kampus waktu zaman dulu, bukannya Bintaro tapi kampus yang zaman dulu. Aku lupa itu nama gedungnya apa. Kalau nggak salah kita ke sana, terus kita bawa berkas-berkas yang kita waktu upload seleksi administrasi itu. Jadi kita bawa berkas-berkasnya ke sana. Dan alhamdulillahnya lagi dari teman-teman kampus aku di Universitas Padjadjaran, teman-teman aku banyak juga yang ikut keterima. Jadi kita beneran pergi bareng-bareng. Dan posisiku waktu itu di Banjar dong guys. Jadi posisiku masih kerja di Banjar. Terus aku minta izin ke manajer aku buat ke Jakarta, mau ikutan tes CPNS kan. Jadi aku sering banget izin ke Pak Acep dan baik banget, pokoknya diizinin terus. Jadi aku di Jakarta sama teman-teman aku. By the way, aku itu ke Bandung dulu ya. Aku dari Banjar ke Bandung dulu, abis itu pergi bareng-bareng ke Jakarta. Dan alhamdulillahnya lagi posisi aku di situ emang lagi kerja. Jadi aku beneran gak ngerepotin mama sama bapak aku untuk minta uang bekal ke Jakarta. Jadi alhamdulillah sih ada uang sendiri dari hasil kerja. Itu alhamdulillah banget sih. Coba kalau aku belum kerja pasti aku ngerepotin orang tua banyak sih. Udah mah dari dulu ngerepotin, sekarang ngerepotin kan, tapi alhamdulillahnya enggak. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Oh ya, pergi bareng kan dari Bandung. Kita tuh naik travel bareng-bareng, travel Baraya gitu kalau nggak salah teh. Lupa lah pokoknya, kayaknya pakai travel itu yang paling murah pokoknya ya, sama teman-teman. Senang banget sekalian reuni gitu loh, baru lulus kayak ketemu lagi. Terus kita daftar bareng, seneng banget, seru banget. Kita akhirnya ke Jakarta. Lumayan agak lama, dari pagi kita di Jakarta. Itu PP ya, kita pagi ke Jakarta, terus ngasihin berkasnya. Nah, jadi setelah kita ngasihin berkas nih, kita dapat kartu ujian buat tes selanjutnya. Jadi kita dapat kartu ujian. Jadi ini masih tahap awal, masih jauh banget, kita belum nyampe ke ujian. Oke, next, lalu kita pulang. Habis itu literally ke Bandung, langsung ke Banjar gitulah pokoknya aku pulangnya. Karena kalau langsung ke Banjar atau dari Banjar langsung ke Jakarta aku nggak mau, karena aku nggak berani sendiri. Jadi aku ya udah ngikutin teman-teman aku aja, berangkatnya dari mana, pulangnya kemana, aku beneran ngikutin. Karena aku beneran belum bisa jarak jauh yang sendiri gitu loh. Udah gitu, kita nunggu lagi beberapa minggu lagi untuk pengumuman selanjutnya. Jadi pengumuman selanjutnya itu adalah untuk jadwal tes TKD-nya kapan dan di mana. Oh ya, sebelumnya kan pasti kita udah nyari-nyari dulu tes buat CPNS tuh apa aja sih, ada tes apa aja sih gitu kan. Jadi sekarang itu tesnya udah berbasis komputer, dan kalian tahu sendiri lah ya, kalian di sini udah banyak banget yang udah ikutan tes CPNS di tahun ini, bahkan di tahun 2020. Jadi kalian tahu lah itu ada tes apa aja, ada TWK, TKD itu ada TWK, ada TIU, ada ya pokoknya banyak lah, itu aku udah lupa. Nanti aku bakalan taruh di sini tesnya apa aja kalau aku ingat. Jadi beneran aku lumayan agak latihan. Sebenarnya aku latihan kayaknya seminggu atau 2 minggu sebelum ujian gitu, aku baru latihan. Jadi nggak dari awal aku daftar tes CPNS aku langsung latihan. Aku baru seminggu atau 2 minggu sebelum ada jadwal ujian, aku baru latihan. Aku beneran baru banget
nyari-nyari di Google gimana sih apa aja. Jadi aku kayak download gitu tes-tesannya, terus aku coba-coba terus tek sambil aku kerja juga kan. Kalau lagi ada jam kosong gitu aku beneran latihan gitu, nyampe kosan kalau lagi nggak mager latihan, tapi kebanyakan yang mager sih. Jadi beneran emang agak kurang sungguh-sungguh juga sebenarnya aku latihannya, kayak nggak tahu juga sih, nggak sungguh-sungguh banget juga sih. Udah gitu. Oke, kita dipanggil lah kan, kita berangkat lah ke sana. Seperti biasa aku ke Bandung dulu, terus kita ke Jakarta. Itu kita nginep bareng di apartemen Kalibata gitu ya. Pokoknya aku lupa banget. Pokoknya kita rame-rame nginep, terus kita tuh malah nggak belajar, kita malam-malam malah makan pizza gitu dulu. Ingat banget, ya ampun. Nanti kalau masih ada videonya aku bakalan taruh di sini. Semangat untuk besok. Kid zaman now, lihat, oh my god, bukannya berdoa dulu. Nyameh. Seru banget sih. Aku kayak enjoy aja, jadi nggak ada perasaan stres gitu di otak aku, kayak ya ampun nanti ujiannya gimana segala macam. Beneran nggak ada rasa itu. Jadi karena aku ngikutin tes ini tuh kayak lillahi ta'ala sih. Ya pokoknya kayak ya udah nggak terlalu ambisius, jadi kayak ya udah ikut aja gitu. Jadi kayak nggak terlalu dipikirin gitu. Jadi ya udahlah gitu, ikut aja gitu kan. Malah seru-seru, kayak aku senang banget kayak main gitu sama teman-teman, karena di Banjar kan sendiri gitu. Jadi sekarang ketemu lagi teman kampus, jadi kayak senang banget aja gitu. Oke, kita langsung tes TKD. Waktu itu aku dapat gelombang pertama ujiannya, jadi ada 2 gelombang kalau nggak salah, yang bagian pagi sama siang. Ini ada cerita lucu waktu tes TKD. Oke, tes dimulai kan, udah kelar. Terus orang-orang tuh kayak, kamu lulus nggak? Emang udah ada hasilnya ya? Terus aku nanya lah ke panitia di dekat pintu keluar. Aku udah keluar nih dari meja ujian aku udah pergi ke pintu keluar. Terus aku nanya deh ke panitianya, maaf mas, nanti pengumuman nilainya kapan ya gitu kan. Kata masnya, malu banget sumpah, aku malu atau bego atau apa sih segala macam. Terus kenapa aku nggak pakai lihat kanan kiri teman aku, saking jujurnya nih guys. Baca. Enggak deng, aku beneran gak lirik teman kanan kiri aku kan. Jadi aku langsung nanya ke panitianya, itu mbak langsung ada di depan komputernya hasilnya gitu. What banget kan, kayak oh my god. Aku langsung balik lagi ke meja aku. Mana meja aku tuh di depan. Iya, kalian tau lah nama Amelia Kusuma. Udah tau lah pasti duduknya di depan banget tuh. Dari zaman Fir'aun sampai kapanpun zaman itu, nama dari A kan selalu duduknya di depan. Jadi sabar-sabar aja, yang namanya dari huruf A ya. Aku literally ke depan lagi. Terus udah gitu aku lihat lah, aku merem dulu kayak ya Allah, semoga pas ngeliat lulus. Alhamdulillah, gemeteran, tiba-tiba gemeteran banget, kayak gak nyangka, oh my god lulus. Harus gimana? Aku kan gak ketemu teman-temanku, kita beneran berpencar kan, gak tahu di sebelah mananya. Keluar tuh kayak, aku lemes banget. Ini aku telepon mama atau enggak ya? Aku gimana ya? Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk telepon mamaku. Terus aku bilang kayak, alhamdulillah Amel lulus, tapi ini masih belum tentu. Karena kenapa guys, walaupun kita lulus, dia masih ada tahap ranking. Jadi kayak ada seleksi eliminasi gitu. Kalau misalkan dari kuotanya cuma segini nih, terus nilainya itu kan pasti dipilih yang lebih besar dong dibanding kecil. Jadi ada babak penyisihan gitu loh. Terus aku bilang ke mama, jangan ribut dulu ya, soalnya ini belum pasti lulusnya. Tapi alhamdulillah udah lulus dari tes ini seenggaknya gitu kan. Ini tesnya kayaknya yang paling susah gitu ya udahlah, senang banget. Dan alhamdulillah teman-teman aku juga ada banyak kok yang keterima. Dan alhamdulillah itu jadi kayak seru-seruan aja sih, kayak iseng-iseng berhadiah gitu. Pokoknya kayak gitu loh, pokoknya iseng-iseng berhadiah banget aku ikutan tuh. Udahlah lulus kan, jeng. Nih awas tahu. Selanjutnya waktu aku di kantor, aku iseng nih pengen lihat kartu pendaftaran ujian aku gitu kan. Aku iseng nih pengen lihat gitu. Pas dilihat, oh ya jadi gini, aku dulu tuh ikut daftaran CPNS untuk Kementerian Keuangan. Nah kebetulan ya banyak direktorat, nah aku di salah satunya di situ.
Lalu, masih penasaran kan dengerin ceritanya? Jadi video ini to be continue, bakal dilanjutin di video ke part 2. Thank you.